Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Seperti yang kita ketahui bersama, jika gelar champion sangat sulit didapatkan di dunia Pokemon, yang mana gelar champion hanya bisa kalian dapatkan setelah mengalahkan trainer-trainer kuat yang ada di sebuah region. Dan seleksi untuk menjadi champion ini juga benar-benar ketat, karena terkadang di pertarungan perebutan champion tersebut juga terdapat trainer-trainer yang berasal dari region berbeda. Selain itu, jika di region itu sudah terdapat champion sebelumnya, maka kalian harus bisa mengalahkan champion tersebut untuk merebutkan gelar mereka. Bagaimana? Sulit kan mendapatkan gelar tersebut? Jadi wajar memang jika Ali tak pernah mendapatkan gelar tersebut. Meski pada akhirnya Ali bisa mendapatkan gelar tersebut setelah mengarungi 7 region berbeda. Namun ada juga beberapa champion yang saat ini berhasil merebut gelar tersebut dari champion sebelumnya. Seperti Steven yang merebut gelar champion dari Willis dan Iris yang merebut gelar tersebut dari Alder. Namun perebutan gelar champion ini adalah salah satu yang paling ditunggu di dunia Pokemon, karena biasanya pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir di series Pokemon. Berkumpulnya petarung-petarung kuat dan Pokemon-Pokemon overpower membuat pertarungan perebutan menjadi champion ini menjadi hal yang seru. Dan di video ini saya akan meranking tiap champion yang pernah muncul di series Pokemon. By the way, ranking ini merupakan pendapat saya pribadi. Jadi jika kalian tak setuju atau memiliki pandangan sendiri, kalian bisa komen di bawah ya. Pokemon Get dase! Di ranking nomor 10 adalah Willis yang berasal dari region Hoenn. Saat pertama kali debut, Willis sendiri dikenal sebagai Contest Master, mantan leader dari Sotopolis Gym, sekaligus champion dari region Hoenn. Dari awal debutnya aja, nih orang udah dihiasi banyak prestasi. Namun menurut saya pribadi, Willis ini emang lebih cocok sebagai Master Contest dibanding champion dari region Hoenn. Meski Willis ini sebenarnya emang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi champion. Untuk saat ini hanya 3 Pokemon yang diketahui Willis gunakan, yaitu Walrein, Swampert, dan Milotic. Ya, dari Pokemon yang sudah saya sebutkan, tentu kalian tahu bahwa Willis ini emang merupakan champion yang berfokus pada Pokemon dengan type water. Dan Pokemon andalan dari Willis adalah Milotic. Walrein dan Swampert sendiri baru diperkenalkan di series Pokemon Journeys. Dan tentu saja kekuatan dari kedua Pokemon ini tak banyak diketahui. Tapi ya, seperti yang kalian ketahui bahwa Swampert dan Walrein ini emang merupakan Pokemon yang kuat. Sedangkan Milotic sendiri merupakan Pokemon yang sejak awal diketahui memang dimiliki oleh Willis. Milotic bahkan diketahui merupakan Pokemon yang membantu Willis memenangkan Master Contest dan menjadi champion di wilayah Hoenn. Dan yang perlu kalian ketahui juga bahwa menjadi champion hanya dengan satu jenis Pokemon itu sulitnya minta ampun, karena kalian akan dihadapkan dengan banyak sekali type Pokemon yang berbeda. Namun saya rasa Willis ini emang lebih cocok menjadi Master Pokemon Contest dengan Milotic-nya. Lagian gelar champion Hoenn juga udah direbut oleh Steven. Di ranking nomor 9 adalah Alder yang berasal dari region Unova. Tak banyak informasi yang bisa saya dapatkan soal champion satu ini, karena emang kemunculan Alder juga tak terlalu sering. Namun diketahui juga jika Alder merupakan trainer yang menjadi panutan dari Trip, karena saat Trip masih bocah, ia pernah melihat pertarungan Alder dengan Bowfly-nya, yang mana saat itu Alder terlihat sangat semangat, membuat Trip kagum dan Trip memutuskan untuk menjadi trainer seperti Alder. Namun saat Trip kembali bertemu dengan Alder ketika ia sudah dewasa, Alder sudah tak seperti dulu lagi. Bahkan saat bertarung dengan Ali, Alder malah terlihat tertidur. Meski begitu, Alder tetaplah Alder. Dosky juga merupakan trainer yang kuat, bahkan dapat mempertahankan gelar champion tersebut cukup lama, yang nantinya gelar champion tersebut akan direbut oleh Iris. Sebenarnya dalam animenya sendiri, Pokemon yang pernah digunakan oleh Alder kayaknya hanya Bowfly. Entah kenapa Volcarona di series animenya nggak pernah ditunjukkan, atau saya aja yang lupa. Namun Bowfly milik Alder ini juga nggak bisa diremehkan, karena emang nih Pokemon juga cukup kuat. Bahkan dengan mudahnya, Bowfly dapat mengalahkan Serperior milik Trip. Namun tentu kalau membahas soal Alder, Pokemon yang paling ikonik dengan dirinya sebenarnya ya hanya Volcarona. Dan Volcarona ini merupakan Pokemon yang cukup kuat dan cukup sulit ditemui. Jadi meski gelar champion sudah direbut oleh Iris, Alder juga merupakan champion yang sebenarnya harus kalian perhitungkan, apalagi dengan Volcarona miliknya. Di ranking nomor 8 adalah Alien yang berasal dari region Kalos. Sebenarnya saat pertama kali diperkenalkan, Alien ini bisa dibilang merupakan seorang peneliti Pokemon. Khususnya saat itu ia sedang meneliti Mega Evolusi. Dan sebelum ia meneliti soal Mega Evolusi dan mengumpulkan Megastone, Alien ini pernah bekerja dengan Profesor Cyanmore di labnya.
Namun karena ulah Lysandre yang menghasut Allen, akhirnya Allen berbelok kepadanya dan membantu Lysandre mengumpulkan data soal Mega Evolusi, yang mana Allen melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan Mayrin. Seiring berjalannya waktu dan pertemuannya dengan Ali membuat Allen mulai berubah dan bertujuan untuk menjadi champion di wilayah Kalos. Meski saya masih bingung kalau Allen ini beneran champion dari Kalos atau enggak, karena pertarungan final yang terjadi ya hanya antara Ali dan Allen. Harusnya jika ia akan menjadi champion di wilayah Kalos, Allen harus mengalahkan Dianta terlebih dahulu. Ada 8 Pokemon yang hingga saat ini diketahui Allen gunakan, yaitu Malamar, Chesnaught, Anfezan, Bisharp, Weavile, Tyranitar, Metagross, dan tentu saja Charizard. Tentu Pokemon terkuat milik Allen di sini adalah Charizard, yang mana Charizard miliknya ini dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi, yaitu Mega Charizard X yang kuatnya nih Pokemon bukan main. Di perebutan champion Kalos pun, Charizard milik Allen ini bahkan dapat mengalahkan cukup banyak musuh-musuhnya. Ya, bisa dibilang nih Pokemon ngegendong Allen banget lah. Bahkan Mega Charizard X milik Allen dapat mengalahkan X Greninja. Jadi bisa dibilang Allen ini memiliki kekuatan layaknya seorang champion. Di ranking nomor 7 adalah Iris yang berasal dari region Unova. Ini nih salah satu seorang champion wanita yang kuatnya juga tak bisa diremehkan. Bahkan di umurnya yang masih muda, Iris bisa merebut gelar champion di region Unova dari Alder dan merupakan calon dari Dragon Master, yang mana emang Iris ini memiliki kekuatan yang cukup unik karena Iris dapat memahami perasaan Pokemon, khususnya Pokemon dengan type Dragon. Untuk saat ini ada 5 Pokemon yang diketahui Iris miliki, yaitu Gible, Emolga, Excadrill, Dragonite, dan Haxorus. Excadrill, Dragonite, dan Haxorus merupakan Pokemon yang seringkali Iris gunakan di setiap pertarungannya. Dan bisa dibilang 3 Pokemon ini merupakan Pokemon terkuat milik Iris. Namun tentu saja Haxorus milik Iris merupakan Pokemon paling spesial yang ia miliki saat ini. Karena emang Haxorus ini merupakan Pokemon yang Iris rawat sejak ia berada di bentuk pertamanya, yaitu Axew. Sejak perjalanannya bersama dengan Ali di region Unova, Axew emang terlihat sangat menjanjikan dan akan menjadi Pokemon andalan miliknya suatu saat nanti. Dan ya emang sejak kemunculannya kembali di turnamen World Coronation Series, Haxorus ini benar-benar kuat. Bahkan Haxorus dapat bertarung sengit dengan Mega Garchomp milik Cynthia. Meski begitu, kekuatan Dragonite milik Iris juga tak dapat diremehkan, yang mana Dragonite milik Iris akan menjadi lebih kuat jika ia sedang marah. Di ranking nomor 6 adalah Dianta yang berasal dari region Kalos. Yah, kalau Allen tadi saya masih ragu dia merupakan champion Kalos atau bukan, soal Dianta, tentu kita bisa bilang bahwa ini artis emang beneran champion di region Kalos. Tentu memiliki title champion di namanya membuat Dianta menjadi salah satu trainer terkuat di dunia Pokemon. Tetapi cukup disayangkan emang jika kekuatan Dianta sendiri cukup jarang ditampilkan. Bahkan di series Pokemon XYZ, pertarungan Dianta cukup jarang ditampilkan, yang mana spotlight di series tersebut ya jatuhnya ke Allen semua. Sedangkan pertarungan serius dari Dianta mungkin hanya beberapa kali diperlihatkan, seperti saat pertama kali melawan X Greninja. Namun di series Pokemon Journeys, pertempuran serius dari Dianta ini baru saja ditampilkan, dan emang di champion juga cukup kuat. Bahkan di turnamen World Coronation Series, Dianta berhasil mengalahkan Lance. Tentu Pokemon yang digunakan oleh Dianta ini rata-rata berasal dari region Kalos, seperti Hawlucha, Tyrantrum, Aurorus, Gourgeist, Goodra, dan Gardevoir. Meski Gardevoir bukan berasal dari region Kalos, nih Pokemon merupakan ace dari tim milik Dianta, karena tentu saja Gardevoir dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi. Mega Gardevoir milik Dianta ini tentu merupakan Pokemon yang sangat kuat, berhasil mengungguli X Greninja dan menjadi andalan dari Dianta di setiap pertarungan yang ia jalani. Namun meski begitu, kelima Pokemon Dianta lainnya juga tak bisa diremehkan kekuatannya. Tapi ya, waktu lawan Leon, bisa dibilang tim dari Dianta ini cukup kebantai. Di ranking nomor 5 adalah Steven yang berasal dari region Hoenn. Bisa dibilang sejak awal kemunculannya, Steven ini merupakan seorang yang jenius di dalam pertarungan Pokemon. Dan Steven juga merupakan spesialis Steel Pokemon. Direbutnya gelar champion Hoenn dari Willis membuktikan jika Steven ini emang trainer yang kuat, bahkan ia bisa lolos Master 8 Coronation Series. Dan entah kenapa ya, champion dari region Hoenn ini memiliki satu jenis type Pokemon. Willis merupakan spesialis Pokemon type Water, sedangkan Steven merupakan spesialis Pokemon type Steel. Namun meski begitu, kekuatan antara Willis dan Steven saya rasa cukup jauh. Untuk saat ini ada 3 Pokemon yang diketahui dimiliki oleh Steven di series anime-nya, yaitu Cradily, Aggron, dan tentu saja Metagross. Ya, sedikitnya Pokemon yang diketahui milik Steven ini karena emang nih karakter jarang dimunculkan aja, yang mana Steven mulai lebih sering dimunculkan ketika series Pokemon XY. Dan sama halnya dengan Allen, di sana Steven juga sedang meneliti tentang Mega Evolusi. Berbicara soal Mega Evolusi, untuk Pokemon andalan dari Steven yaitu Shiny Metagross juga dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi, yang mana Mega Metagross milik Steven ini kuatnya bukan main.
Bahkan di bentuk biasanya, saya rasa kekuatan Metagross miliknya ini masih berada jauh di atas Gradili dan Aggron miliknya. Sayangnya emang di Master Egg World Coronation Series, lawan pertama dari Steven adalah Ali, jadi ya jelas lah nih orang langsung kalah. Namun meski begitu, di pertarungan tersebut, kita sudah ngelihat sekuat apa seorang Steven Stone ini. Bahkan Ali sendiri juga hampir kalah dan kesulitan melawannya. Di ranking nomor 4 adalah Lance yang berasal dari region Kanto. Ini orang benar-benar gila sebenarnya. Satu-satunya champion yang memiliki dua gelar tersebut di region berbeda ya hanya Lance seorang. Kalian bayangkan aja, bahkan menjuarai Liga Pokemon di salah satu region aja sulitnya bukan main. Tapi nih orang bisa menjuarai kejuaraan tersebut di dua region berbeda, yaitu Kanto dan Johto. Dan masa ia menjadi champion ini juga cukup lama loh, yang mana tak ada seorang pun di dua region tersebut yang mampu menggeser tahta champion dari Lance di Kanto maupun Johto. Emang gokil nih orang. Tak hanya itu, Lance juga pernah mengobrak-abrik markas dari tim Rocket dan berhasil menangkap Red Gyarados yang mengamuk, bahkan mengendalikan Pokemon tersebut. Hingga saat ini ada 3 Pokemon dari Lance yang sudah diketahui, yaitu Red Gyarados, Hydreigon, dan Dragonite. Namun kayaknya Lance ini nggak hanya punya satu Dragonite aja, dan tentu saja Dragonite ini merupakan Pokemon andalan miliknya. Dragonite milik Lance ini benar-benar kuatnya bukan main, bahkan moveset dari Dragonite miliknya ini juga cukup beragam, yang mana hal tersebut dapat membuat Dragonite cukup unggul di beberapa situasi sulit. Meski begitu, kedua Pokemon lain milik Lance juga tak dapat diremehkan, apalagi Red Gyarados miliknya. Namun emang cukup disayangkan di series Pokemon Journeys, nih orang kayak kena nerf dan sial mulu. Di awal kemunculannya, Lance udah harus berhadapan dengan Leon yang bisa dibilang merupakan lawan terakhir dari Ali. Dan di Master Egg World Coronation Series harus berhadapan dengan Mega Gardevoir milik Dianta yang memiliki type Psychic Fiery, ya modern naga-naganya. Di ranking nomor 3 adalah Cynthia yang berasal dari region Sinnoh. Siapa sih di antara kalian yang meragukan kekuatan dan kemampuan dari Mama Cynthia? Kakak ada deh kayaknya. Dan saya juga bisa bilang jika Cynthia ini merupakan trainer wanita terkuat di dunia Pokemon. Cynthia ini juga merupakan salah satu trainer yang cukup sering disorot di dunia Pokemon. Dan dahulu sejak ia masih muda, tujuan hidupnya hampir sama dengan Ali, yaitu memiliki tekad kuat untuk menang dengan menggunakan Pokemon terkuat miliknya. Bahkan saat pertama kali diperkenalkan, Paul langsung menantang seorang Cynthia. Dan ya, Cynthia dapat mengalahkan Paul dengan mudahnya. Sejak saat itulah Cynthia menjadi tujuan dari Ali dan Paul. Ini orang dari segi pengalaman dan Pokemon yang digunakan semuanya kuat dan cukup ngeselin, seperti Glaceon, Kommo-o, Gastrodon, Spiritomb, Roserade, Togekiss, dan tentu saja Garchomp. Yah, Garchomp tentu adalah bintang di tim milik Cynthia ini. Apalagi nih Pokemon dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi. Garchomp milik Cynthia ini kuatnya luar biasa. Dan hampir sama dengan Pikachu milik Ali, Garchomp miliknya ini juga udah ngikut Cynthia sejak ia kecil dan masih dibentuk Gible. Membuat Garchomp memiliki banyak pengalaman bertarung dan emang pantas saja menjadi ace di tim milik Cynthia. Bahkan di Master Egg World Coronation Series, Mama Cynthia ini berhasil menempati posisi kedua di bawah Leon. Yang mana ini aja udah membuktikan jika Cynthia emang merupakan salah satu trainer dan seorang champion terkuat di dunia Pokemon. Di ranking nomor 2 adalah Leon yang berasal dari region Galar. Ya, tentu Leon akan menempati posisi ini karena bisa dibilang juga Leon merupakan salah satu trainer terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah dunia Pokemon. Rekor kemenangan Leon ini gila banget dan panjang. Bisa dibilang unbeaten lah sebelum bertemu dengan Ali. Yang bisa kita katakan juga siapapun yang melawan Leon ya semuanya dipastikan akan kalah. Emang se-OP itu kekuatan dari Leon. Bahkan hampir di setiap pertarungannya, Leon ini juga berhasil menang dengan mudah hanya menggunakan Charizard. Yang mana Charizard ini emang merupakan Pokemon terkuat milik Leon. Tetapi kita tak bisa kesampingkan Pokemon milik Leon lainnya seperti Dragapult, Cinderace, Rillaboom, Inteleon, dan Mr. Rim. Yang mana dua Pokemon lain selain Charizard milik Leon juga pernah diperlihatkan berubah ke bentuk Gigantamax yaitu Cinderace dan Rillaboom. Meski Inteleon milik Leon tak pernah diperlihatkan berubah ke bentuk Gigantamax, saya rasa nih Pokemon juga tetap bisa berubah ke bentuk tersebut. Namun emang Charizard milik Leon ini kayak build the different aja dibanding Pokemon lain miliknya karena emang se-overpower itu. Bahkan variasi moveset Charizard ini juga cukup banyak dan beragam, membuatnya dapat bertarung dengan baik menghadapi siapapun lawannya. Dan tentu saja jika sudah berubah ke bentuk Gigantamax, Charizard milik Leon ini udah sangat sulit dihentikan karena emang sekuat itu, apalagi dengan move G-Max Wildfire-nya. Dan tentu saja yang menempati posisi pertama sebagai champion terkuat adalah Ali dari region Kanto. Secara harfiah emang Ali ini lahir di region Kanto, tepatnya di Pallet Town. Namun Ali sendiri baru bisa menjadi seorang champion setelah mengarungi 7 region berbeda, yaitu Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, dan Alola. Di Alola inilah Ali berhasil menjadi seorang champion untuk pertama kalinya setelah perjalanannya sangat panjang, meski umurnya nggak bertambah sama sekali.
Dan pertarungan terakhirnya di Master 8 World Coronation Series mengalahkan trainer-trainer kuat seperti Steven, Cynthia, bahkan Leon menobatkan Ali menjadi juara dunia sekaligus trainer Pokemon terkuat di dunia Pokemon. Bicara soal Pokemon terkuat, tentu nggak akan ada habisnya karena di tiap region Ali ini kayak punya signatur Pokemonnya sendiri. Contoh di Kanto ada Charizard, di Johto ia punya Heracross, di Hoenn Ali punya Sceptile, Sinnoh ada Infernape, Unova ada Crocodile, Kalos ada Greninja, Alola Ali punya Incineroar, dan Galar Ali punya Lucario. Yang mana tiap region pun Ali tak hanya punya satu Pokemon kuat saja, melainkan Pokemon lainnya juga hampir sama kuatnya, kecuali Unova Team ya. Namun di sini kita hanya akan berfokus pada Pikachu milik Ali, yang mana nih tikus kuning OP-nya benar-benar luar biasa. Tapi ya bisa dibilang juga hal tersebut karena emang Pikachu dapat banyak pengalaman setelah ngikut sama Ali di tiap perjalanannya. Apalagi di region Alola, Nitikus dapat Z-move eksklusif yang kuat banget. Dan di region Galar pun dia bisa Gigantamax. Jadi ya emang pantas si Ali menyandang nomor 1 di list ini setelah perjalanan panjangnya bersama dengan Pikadut. Dan ya itulah list ranking champion terlemah hingga yang terkuat di dunia Pokemon versi Pandora. Perlu diingat bahwa list ini merupakan pendapat saya pribadi. Dan yang namanya champion, ya sebenarnya mereka semua ini kuat dibanding trainer lain. By the way, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you, bye.